Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Titin dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang masih revolusi-revolusi besar di dunia. Lanjutannya kemarin. Kemarin kita bahas tentang revolusi Amerika, revolusi Rusia, revolusi Prancis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang revolusi Indonesia ya, revolusi bangsa kita sendiri. Oke, silahkan kalian simak. Nah, ini antara revolusi Indonesia terjadi antara tahun 1945 sampai 1949. Berarti setelah kita merdeka atau 46 lah, 46 49. 45 49 juga bisa. Nah, ini jadi setelah bangsa kita merdeka, gitu singkat kata, bangsa kita memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian bangsa kita tidak langsung merasakan gimana sih rasanya orang merdeka, bebas dari segala macam penjajahan begitu, tapi nanti ada tantangan-tantangan tersendiri. Nah, ini gambar Soekarno ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45. Nah, sebelum kita merdeka tentunya ini karena pada waktu itu kan yang terakhir menjajah kita adalah Jepang ya. Jepang ketika itu masih berkuasa di Indonesia, tapi kemudian Jepang kalah dalam Perang Dunia II sehingga dia harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dibom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima dan 9 Agustus di kota Nagasaki yang meluluh lantakkan Jepang sehingga Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu sehingga di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan, kemudian kita memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Ini pada waktu penandatanganan Jepang menyerah ya. Nah, jadi setelah kita merdeka, eh, kemudian kita sudah senang nih awalnya kita merdeka, hore gitu ya. Artinya senang sekali bebas dari segala macam penjajahan yang telah membelenggu bangsa kita selama beratus-ratus tahun dari Belanda, Inggris, Jepang gitu ya. Akhirnya merdeka. Nah, tetapi nanti Belanda dan sekutu tidak terima gitu atas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka nanti sengaja datang kembali ke Indonesia untuk kembali berkuasa di Indonesia gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia? Tentu rakyat Indonesia melaksanakan perlawanan secara habis-habisan gitu. Karena mereka sudah memproklamasikan diri, mereka sudah senang gitu. Kenapa mereka kembali? Mereka itu kan orang-orang yang jahat, mereka yang telah membuat penderitaan rakyat sehingga bangsa Indonesia melakukan perlawanan-perlawanan untuk menentang berkuasanya kembali Belanda dan sekutu di Indonesia gitu. Nah, apa saja sih yang dilakukan perlawanan bangsa Indonesia ini? Jadi perlawanan bangsa Indonesia itu ada dua macam. Yang pertama tuh perlawanan fisik. Perlawanan fisik itu perlawanan dengan jalan perang gitu, dengan cara fisik, memang melawan secara fisik, tentunya berperang gitu ya. Sedangkan yang kedua, jalan yang ditempuh adalah dengan perlawanan diplomasi gitu. Apa sih diplomasi itu? Jadi mereka melakukan perlawanan, bangsa kita, rakyat kita, pejuang kita melakukan perlawanan dengan cara melakukan perundingan-perundingan. Jadi tanpa fisik, tanpa kekerasan gitu, tanpa kekerasan fisik. Mereka melakukan lewat diplomasi perundingan-perundingan. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah yang perlawanan fisik terlebih dahulu. Perlawanan fisik ini berarti perang ya, perang kemerdekaan. Terjadi pertempuran di berbagai daerah di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan kita gitu ya. Yang pertama adalah pertempuran medan area. Ini sebenarnya materi ada di sejarah wajib, tapi nggak apa-apa kita bahas kelas
Di Medan nih, pertempuran Medan Area. Ini salah satu tokohnya adalah Teuku Hasan. Ini pada waktu itu gubernur Sumatera Utara. Nah, ini karena kedatangan sekutu gitu ya. Kemudian sekutu ini kan datang dengan Afnenya, kemudian diboncengi oleh tentara Belanda Nika ke Indonesia. Nah, kemudian di berbagai tempat ini terjadi perlawanan. Nah, ini mereka sekutu ini membebaskan para tawanan perang. Berarti tawanan perang tuh orang-orang Jepang ya, yang ditawan oleh bangsa kita yang belum pulang ke Jepang gitu. Nah, ini kemudian setelah mereka dibebaskan, mereka tuh dikasih senjata gitu ya sama pasukan sekutu dan Nika. Nah, ini menimbulkan ketidaksukaan, ketidaksenangan rakyat kita gitu ya. Akhirnya melakukan perlawanan. Nah, selain itu latar belakangnya adalah juga ini nih. Ada bendera merah putih yang diinjak-injak nih oleh seorang penghuni hotel di Jalan Bali Medan. Ya, ini tentunya orang-orang Belanda nih ya, yang menginjak-injak, jadi merasa harga dirinya terinjak-injak, melakukan perlawanan. Nah, kemudian pasukan sekutu juga memasang batas resmi wilayah Medan. Jadi ada batas-batas resmi. Pokoknya mereka melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh rakyat. Nah, kemudian pasukan Inggris dan Nika menyerang kota Medan. Pemerintah Republik Indonesia di Medan mulai terdesak sampai ke Pematang, Siantar. Nah, akhirnya perjuangan tetap terus dilanjutkan dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus 1946. Nah, next itu Medan Area. Nah, sekarang pertempuran Ambarawa. Kalian pasti sudah sangat mengenal, ini adalah Kolonel Jenderal Sudirman ya. Ini pertempuran Ambarawa ini terjadi di Semarang. Ini latar belakangnya adalah pasukan sekutu, ini Jenderal Battle tiba di Semarang ngurus tawanan perang Jepang. Kemudian Nika ini membonceng sekutu untuk mempersenjatai para tawanan para Jepang. Kebanyakan gitu, mereka membebaskan orang-orang Jepang yang sudah ditawan oleh para pejuang kita. Kemudian mereka dikasih senjata untuk melawan pejuang kita. Kan itu sangat jahat gitu ya. Kemudian jalannya pertempuran. Nah, ini pertempuran terjadi antara pasukan sekutu tadi dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, tentara kita. Kemudian 2 November Presiden Soekarno tiba di Magelang. Kemudian melakukan perundingan dengan Jenderal Battle ya, untuk menghentikan pertempuran. Pertempuran dihentikan lah gitu ya dengan jalur perundingan. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan dengan Battle ini bahwa pertempuran dihentikan gitu. Nah, tetapi tanggal 20 November itu terjadi lagi pertempuran antara sekutu dengan TKR ya. Karena apa? Ya, ini biasanya yang melanggar tuh Belanda dan sekutu gitu ya. Kalau perjanjian tuh mereka sering berkhianat. Nah, sekutu ini malah menambah jumlah pasukan di Magelang. Padahal kan nggak boleh bertempur gitu kan dalam perundingannya, malah mereka nambah jumlah pasukan. Nah, di sana ada Letkol Isdiman ya gugur di sana gitu ya. Kemudian akhirnya TKR berhasil mendesak pasukan sekutu dan 15 Desember 45 TKR berhasil merebut kembali Ambarawa serta mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa ke Semarang ya. Nah, ini pemimpinnya panglimanya Jenderal Sudirman. Next, yang ketiga yaitu pertempuran Surabaya. Jadi perlawanan rakyat Surabaya gimana sih? Nah, ini sangat terkenal, kalian pasti tahu ini siapa. Ini adalah Bung Tomo ya. Bung Tomo ini tokoh yang sangat terkenal dengan keberaniannya melawan Belanda, melawan sekutu. Kemudian dia juga memiliki kemampuan berpidato yang sangat bagus gitu ya, yang bisa menimbulkan semangat juang gitu para pejuang kita gitu ya. Ini terjadi tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Nah, kalian pasti tahu tanggal 10 November adalah tanggal apa nih? Hari apa? Hari pahlawan ya. Nah, ini. Nah, latar belakangnya apa sih terjadi pertempuran di Surabaya ini? Yang pertama adalah
Sekutu mendarat di Surabaya nih 25 Oktober di bawah pimpinan Jenderal Malabi ya, AWS Malabi ini ya. Tugas utama sama, melepaskan para tawanan perang Jepang dan melucuti senjata-senjata yang sudah dirampas oleh pejuang kita. Nah, kemudian sekutu ini menyebarkan pamflet yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas pasukan Jepang. Jadi Malabi ini datang sama pasukannya, rakyat Surabaya, itu senjata-senjata yang udah kamu rampas dari Jepang, tolong dikembalikan gitu. Kalian menyerahkan diri aja gitu. Nah, tentu rakyat Surabaya gimana reaksinya? Pasti nggak mau. Apalagi Bung Tomo ini ya, Bung Tomo ini orang yang sangat berpengaruh nanti yang akan memotivasi para pejuang kita lebih baik mati daripada dijajah kembali gitu ya. Nah, ini jalannya pertempuran. Jadi 27 Oktober merebut instansi-instansi penting. 28 Oktober para pemuda Surabaya melakukan serangan balik dan merebut lagi instansi penting itu. Kemudian 30 Oktober AWS Malabi tewas. Nah, setelah tewas ini kemudian mereka mengeluarkan ultimatum, mereka mengeluarkan peringatan gitu ya, agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat karena jenderal mereka sudah terbunuh gitu. Silahkan kalian menyerah tanpa syarat, kalau enggak saya habisi nih Surabaya gitu ya. Tetapi kemudian Bung Tomo berpidato dengan semangat berapi-api, membakar semangat juang tentara kita, rakyat kita gitu ya. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu, korban jiwa sangat banyak ya, tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan. Sungguh luar biasa perjuangan arek-arek Surabaya ini ya. Nah, ini ada video gitu ya, video suara Bung Tomo ketika dia berorasi, ketika dia berpidato. Nanti kita akan mendengarkan sedikit gitu ya, gimana sih Bung Tomo ini berorasi, berpidato, membakar semangat rakyat Indonesia. Oke, kita dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada itu mereka ya. itu. Jadi itu salah satu contoh. Jadi kita tidak sampai selesai pidatonya, tapi kalian bisa mengerti gimana intonasi Bung Tomo, rasa semangat berani mati Bung Tomo gitu ya. Kita next ke slide selanjutnya. Ada peristiwa merah putih di Manado. Nah, ini setelah mengetahui bahwa kemerdekaan telah diproklamasikan di Jakarta, masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara melakukan aksi pelucutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang. Jadi setelah kita memproklamasikan kemerdekaan, kemudian di daerah-daerah langsung mereka melakukan pelucutan terhadap tentara-tentara Jepang yang ada di sana gitu. Mereka ditawan perang, senjatanya dilucuti untuk bertahan, untuk untuk menghadapi penjajah selanjutnya seperti Sekutu dan Belanda yang akan datang itu. Nah, kemudian tadi sudah ya. Sekarang peristiwa Bandung Lautan Api, ini juga kalian pasti tahu karena ada lagunya ya. Ini tanggal 23 Maret, terjadi 23 Maret 1946, di mana para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan
untuk mencegah tentara sekutu dan Nika menggunakan semua fasilitas sebagai markas strategis militer mereka. Jadi para pejuang Bandung ini, rakyat Bandung, nggak apa-apa, mending dibakar aja daripada aset-aset kita semua dimanfaatkan nanti oleh sekutu dan Belanda. Mending dibakar aja gitu ya. Makanya Bandung lautan api. Bandung seperti lautan api gitu yang berkobar-kobar ya. Ini rinciannya. Jadi latar belakangnya, pasukan sekutu yang diboncengi Nika tiba di Bandung, kemudian menuntut semua senjata yang telah dilucuti diserahkan pada sekutu. Sama ya kayak gini, senjata yang udah dilucuti dari Jepang sini serahkan gitu. Nah, kemudian akhirnya TKR dan Laskar Pejuang Rakyat melakukan serangan ke Hotel Homan dan Priangar. Kemudian sekutu mengultimatum agar Bandung segera dikosongkan dari penduduk Indonesia termasuk tentaranya. Nah, pada 23 Maret sekutu kembali mengeluarkan ultimatum ya. Sehingga TRI, Tentara Rakyat Indonesia, bersama para masyarakat, strateginya mengeluarkan strategi bumi hangus, sudah dibakar aja gitu daripada dikuasai oleh mereka gitu ya. Kemudian Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan TRI, sementara kota Bandung masih menjadi lautan api. Next. Ini pertempuran Margarana atau Puputan Margarana ini terjadi di Bali. Tokohnya I Gusti Ngurah Rai. Ini juga pahlawan kita. Ini di Bali, ini dipicu oleh perundingan Linggarjati. Nah, kekecewaan, jadi ini latar belakangnya, kekecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Linggarjati. Pada 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendatangkan pasukannya kurang lebih dari 2.000 orang, dan Belanda berniat menggabungkan Pulau Bali ke wilayah Indonesia Timur. Nah, ini Bali tidak senang, dia tidak mau digabungkan ke sana. Nah, jalannya pertempuran, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya namanya Siung Wanara melucuti persenjataan pasukan Nika. Nah, kemudian Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Nah, kemudian Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok untuk mengembur Siung Wanara ini. Nah, meskipun terkepung, jadi I Gusti Ngurah Rai ini terkepung dengan pasukannya, tapi dia masih bertahan sampai titik darah penghabisan. Sehingga peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Puputan Margarana. Puputan tuh penghabisan lah gitu ya. Kemudian diperingati setiap 20 November. Pokoknya sampai mati juga gak akan nyerah gitu. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah peristiwa Westerling di Makassar. Jadi ini terjadi pembantaian di Makassar sana oleh Jenderal Raymond Westerling ini. Jadi dia ini sangat kejam. Dia akan menghabisi orang-orang yang pro Indonesia gitu ya. Jadi mereka nggak suka dengan orang-orang yang mendukung kedaulatan Indonesia gitu. Semuanya dihabisi. Ini salah satu gambarnya di jalan-jalan setelah pembantaian. Jadi ketika Westerling ini datang dengan pasukannya, dia langsung menembaki orang-orang yang dirasa teroris, dirasa pengkhianat dan sebagainya. Nah, ini saya ambil dari Tirto ID. Ini sumber, ada yang mengatakan korban dari pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan ini, kalau menurut Westerling cuma 600 ya, tapi menurut Angkatan Darat 1.700, menurut ini sejarawan Anhar Gonggong 10.000 orang, menurut pemerintah Belanda 3.000 orang, sedangkan menurut Kahar Muzakar ini 40.000 orang. Wow, jumlah yang sangat fantastis. 40.000 orang berkelimangan mati sia-sia. Sungguh kejam ya. Nah, itu. Nah, kemudian tadi kan perlawanan secara fisik ya, dengan cara berperang gitu ya, sampai mempertaruhkan nyawa mereka gitu. Nah, sekarang ini melalui jalan diplomasi, melalui jalur yang kedua, melalui meja-meja perundingan. Apa saja yang sudah dilakukan pada masa revolusi ini untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Yang pertama adalah perundingan Linggarjati ya. Kemudian ada KTN, Komisi 3 Negara, ada Perjanjian Renville, ada Rumroyen, ada Konferensi Inter-Indonesia, dan yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar ya. Nanti
di konferensi meja bundar ini baru diakui kedaulatan Indonesia. Oke, next kita lihat detailnya. Nah, yang pertama perundingan Linggarjati ya. Perundingan Linggarjati ini dimulai tanggal 10 November, ditandatangani 25 Maret 47. Nah, PA Indonesia diwakili Sultan Syahrir, Muhrum, Susanto, Ahmad Kagani ya. Nah, Belanda diwakili oleh Willem Schirmerhorn, De Boer, Van Mook, Mas van Poort. Nah, apa sih isinya? Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto. Dia mengakui loh Indonesia secara de facto, tapi yang diakui dia hanya Jawa, Sumatera, Madura. Dan Belanda harus meninggalkan wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 49. Kemudian Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara serikat. Kemudian RIS, Republik Indonesia Serikat, dan Belanda membentuk Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Tetapi semua ini nanti diingkari oleh Belanda. Belanda mengingkari semua. Buktinya apa? Belanda melancarkan agresi militer Belanda pertama tanggal 21 Juli 1947. Next. Kemudian dibentuklah Komisi 3 Negara untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda ini oleh PBB. Nah, Komisi 3 Negara ini terdiri atas 3 negara ya. Yang pertama adalah Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Australia oleh Richard Kirby, Belgia oleh Paul van Zielen, Amerika Serikat oleh Frank Graham. Nah, ini untuk menengahi lah gitu ya. Kemudian dari Komisi 3 Negara ini dilaksanakan lagi sebuah perjanjian namanya Perjanjian Renville ya. Renville ini pihak kemudian Komisi 3 Negara juga hadir di sana. Pihak Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijaya-Atmojo. Kemudian ini isinya Renville 17 Januari 48 isinya 1. Pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat ya, pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Setuju Indonesia tentang negara Indonesia Serikat. Kemudian membentuk negara federal di daerah yang diduduki melalui jajak pendapat. Belanda boleh membentuk negara federal, negara-negara bagian. Kemudian pemerintah Indonesia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van Mook dan selanjutnya masuk ke wilayah Indonesia. Tapi apa yang dilakukan Belanda? Belanda ingkar lagi. Belanda berkhianat lagi dengan melancarkan agresi militer Belanda kedua pada 9 Desember 1948. Jadi kalau di sini nggak dipatuhi lah sama Belanda gitu ya. Nah, kemudian setelah itu diadakan lagi perjanjian Roem-Royen. Kenapa Roem-Royen namanya? Karena ini meliputi perwakilan masing-masing negara. Muhammad Rum ini, Muhammad Rum dari Indonesia, Royen ini Van Royen dari Belanda, sehingga dinamakan perjanjian Roem-Royen 14 April 1949 bertempat di Hotel Indes Jakarta. Nah, ini isi perjanjiannya. Tentara bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilya, nggak boleh gerilya tentara kita. Kemudian pemerintah Indonesia turut serta dalam KMB. Pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Kemudian tentara bersenjata Belanda harus menghentikan operasi militer. Tentara Belanda harus menghentikan operasi militer. Kemudian kedaulatan RI diserahkan secara utuh tanpa syarat. Dengan menyetujui Republik Indonesia menjadi bagian negara serikat, Belanda memberikan hak kekuasaan dan kewajiban kepada pihak Indonesia. Nah, ini udah lumayan nih perjanjian Renville. Nah, kemudian yang step selanjutnya adalah konferensi inter-Indonesia. Ini merupakan perundingan untuk memulihkan keadaan RI tanpa syarat sebelum KMB gitu ya. Nah, akhirnya dilaksanakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 dan kemudian diserahkan kedaulatan, dinyatakan kedaulatannya 27 Desember 1949. Nah, di sini Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, ini baru diakui di sini. Nah, begitu perjuangan rakyat kita mempertahankan kemerdekaan, makanya terjadi
sebuah perubahan yang mendasar, terjadi revolusi, perubahan yang cepat, termasuk cepat dari 45 49 4 tahunan, tapi sudah menghasilkan beberapa perubahan yang sangat luar biasa meskipun dicapai dengan genangan darah di mana-mana. Nah, itu saja materi kali ini tentang revolusi Indonesia. Ibu berharap kalian dapat mengambil nilai dari materi kali ini. Kalian bisa tahu perjuangan nenek moyang kita, pejuang-pejuang kita untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan. Nah, kalian sebagai generasi sekarang yang nggak perlu menaruhkan jiwa raga, cukup mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif untuk memajukan nama Indonesia. Kalian sebagai generasi muda tidak boleh melakukan hal-hal negatif yang bisa merusak diri kalian sehingga merusak citra, nama baik keluarga, baik masyarakat maupun negara Indonesia ini. Itu saja, jangan lupa nanti dilihat video yang selanjutnya, yaitu tentang revolusi di dunia yang terakhir, yaitu revolusi Tiongkok atau revolusi Cina. Itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.